إلى هذين أهلكنا الصالحة إلى خضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صاحبنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim bersama membaiki berbuat jumpa duratim wa ila khususon Syekh Imam Tajuddin Ibn Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas beberapa pengertian teristimewa pada beberapa hal yang terkait dengan masalah persoalan-persoalan hati serta ilmu yang mengalir dalam diri kita, dan terkait pula dengan masalah ujub atau sebut heran, ujub atau heran ya ajib, yaitu terpesona, artinya terpesona, heran, ajib terhadap sesuatu yang ada, dan juga meminta hal-hal yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ialah kesenangan dunia. Allah tidak menciptakan kesenangan dunia, tetapi Allah menciptakan fasilitas dunia untuk pijakan kita dalam mengabdi kepada Allah agar kita selamat di dunia sampai akhirat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yakni bahwasanya kita berdoa untuk baik di dunia, baik di akhirat, dan terlepas daripada azab api neraka. Itulah karena penderitaan itu ada di neraka, kesenangan ada di surga. Itulah yang sesungguhnya. Kesenangan dunia itu semu karena nafsu, dan Allah tidak memberikan dan Allah tidak membuatkannya. Makanya
Allah tidak akan memberikan terhadap orang-orang yang beriman itu kesenangan dunia, tapi kebaikan dan keselamatan dunia iya, keberkahan dalam hidup iya. Maka dari itu Bapak sudah sering jelaskan bahkan pada kajian yang lalu, hidup ini perjuangan. Setiap perjuangan itu ada resiko, ujian dan cobaan. Barang siapa yang berani hidup, dia wajib berjuang. Barang siapa yang sudah terjun berjuang, maka harus siap menerima resiko, ujian dan cobaan. Berbahagialah orang yang saat menerima ujian dan cobaan itu menyerahkan semuanya kepada Allah dengan cara tawakal dan bersabar di dalam menghadapinya. Dialah orang-orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalam firman-Nya menyatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya orang tersebut yang punya sifat tawakal dan sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita nggak kebayang mendapatkan salawat dan rahmah dari Tuhan semesta alam. Salawatnya kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa. Salawatnya Rasul, mursyid atau Rasul terhadap umatnya ialah balasannya syafaat. Sedangkan salawatnya Allah terhadap hambanya ialah pengkabulan dan pembimbingan. Sama-sama selawat, oleh karenanya Allah itu berselawat juga untuk Rasulnya. Perhatikan baik-baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi tingkatan salawatnya Allah, salawatnya para malaikat dan salawatnya orang-orang yang beriman. Ya, kita tidak membahas jauh ke sana. Bapak hanya ingin menekankan bahwa orang-orang yang sabar dan tawakal itu mendapat selawat dari Allah, mendapat rahmah dari Allah, dan diklaim langsung orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya. Anak-anakku semuanya. Kemudian kita akan melanjutkan pada kalam hikmah berikutnya, ialah yang menyatakan matawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Jadi tidak akan terhenti, tidak akan terjadi pemogokan atau tidak akan macet kalau istilah jalan. Tidak akan kalau dalam istilah doa itu apa? Terhenti, kata lain terhenti karena di sini tawakuf. Tawakuf itulah sama aja wakaf. Wakaf wukuf. Wukuf berarti berhenti. Jadi kalau dalam istilah jalan macet. Kalau dalam istilah orang-orang yang sedang berjuang boleh dalam bentuk istirahat. Tapi kalau dalam istilah doa atau sebuah permintaan itu tidak akan tersabotase istilahnya. Dah gampang saja ya permintaan. Jadi tidak akan tersabotase. Mata waqqafa matlabun anta talibu birabbika. Jadi tidak akan tersabotase atau tidak akan terhenti,
tidak akan terjadi macet atau tidak akan terjadi penumpukan permintaan, gitu loh. Maksudnya penumpukannya terfailkan hanya sebatas didiamkan. Kalau kita mengajukan sesuatu ke atasan, bisa jadi kan terfailkan itu numpuk gitu, tidak sampai-sampai karena tertumpuk ya. Yaitu disebut matlabun anta tolibu birobika, yaitu suatu permintaan yang semata-mata atau yang sesungguhnya itu permintaanmu itu hanya kepada yaitu kepada Tuhanmu. Jadi disebut di sini matawaqqafa matlabun anta tolibu birobika. Jadi tidak akan terhenti, tidak akan macet, tidak akan tertumpuk di satu tempat kalau kalian meminta sesuatu atau sebut saja karunia atau sebut saja anugerah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan pada alam semesta, meliputi kekuasaannya. Dia tidak akan nanti. Artinya bisa bypass, ya. Nah, kemudian wala tayassaro matlabun anta tolibuhu binafsik. Wala tayassaro. Yassar itu berarti sulit ya, sulitan. Jadi tidak akan mudah tercapai. Nah, mudah. Dan tidak akan mudah tercapai wala tayassara, dan tidak akan mudah tercapai matlabun anta, yaitu permintaanmu ya. Permintaanmu tolibuhu binafsik, yaitu permintaanmu ya kepada kekuatan atau kepada sebut saja semacam mintanya itu binafsik, yaitu dengan dirimu sendiri. Ini kalau dimanakan pada tahu. Jadi dan tidak akan mudah sampai, sulit untuk sampai kalau kalian minta sesuatu itu melalui dirimu sendiri. Nah, berarti maknanya di sini tidak akan mungkin sampai, sulit, maksudnya sulit untuk sampai kalau kalian meminta sesuatu itu adalah dengan kekuatan dirimu, dengan kemampuan dirimu, dengan dirimu merasa bisa untuk melakukan. Nah, itu persoalannya. Ya. Dah itu pokok-pokok dari kalam hikmah di sini. Intinya kalau ditarik benang merahnya, simpelnya, kalau kalian minta kepada Allah dengan pasrah bongkoan terhadap Allah, itu tidak ada masalah. Dan kalian boleh bypass. Langsung. Tapi kalau kalian minta terhadap Allah, melalui diri kalian sendiri, artinya melalui diri kalian sendiri ialah kalian merasa diri kalian tuh mampu melakukannya, itu akan sulit untuk tercapai. Dianalogikakan, kalau orang ada usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu, sebut saja dalam sebuah bisnis, untuk kesuksesan satu bisnis tertentu, kemudian dia montang, bahasa apa tuh montang tuh? Itu istilah bahasa Sunda itu, yaitu yang artinya mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa taala, meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah diterima oleh Allah, dikabulkan tentu saja sesuai dengan kehendaknya. Berbeda dengan orang yang usaha dan ikhtiar, kemudian dia dengan usaha dan ikhtiarnya, walaupun ia berdoa terhadap Allah, tapi dia merasa bahwa aku punya usaha dan ikhtiar dan strategi aku ini adalah insya Allah gul semuanya. Strateginya aku itu insya Allah gul, insya Allah selesai.
insya Allah tercapai, itu akan sulit. Walaupun ada kata insya Allah. Karena itu adalah pensejajaran tentang kekuatan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Nah, begini. Dirunut. Jadi, siapapun di antara kalian boleh minta. Siapapun di antara kalian boleh memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala segala apa saja. Permintaan yang langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada hambatan. Jadi tidak ada hambatan. Jadi benar-benar los. Oleh karenanya sering disebutkan bahwasanya pintu Allah tuh terbuka di malam hari. Wah, itu udah sering tuh diungkapkan. Padahal pintu Allah kapan saja tuh terbuka bagi hamba-hambanya yang meminta, karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Jadi terbuka kapan saja. Tapi permintaan yang paling tepat, waktu yang paling istimewa ialah waktu-waktu di mana ia berdiri atau duduk atau sujud di saat sunyi dari hiruk pikuk makhluk, yaitu malam hari. Malam harinya kita tentu berbeda dengan waktunya di negara lain dan seterusnya dan seterusnya. Malam hari di sini adalah yang dimaksud sifatnya lokal bagi kita. Waktu yang sunyi bisa jadi untuk orang-orang di satu sudut kampung tertentu, setelah Isya pun sudah sunyi. Nah, itu maksudnya. Kalau di Jakarta sunyinya, kapan ya orang jalan aja macet mulu, gitu loh. Dari pagi, sore, malam, jam 10 malam masih macet, jam 12 malam masih macet. Yang gak macet kapan? Yang gak macet itu mungkin kalau waktunya lebaran, itu pun sekarang masih macet gitu loh. Nah, karena sebagian besar mobil itulah ke kampung gitu ya kan. Nah, tapi jalan tol menuju kepada Allah itu tidak akan pernah macet kalau diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, permintaan doa terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Permintaan itu boleh langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hambatan. Itu itu sistem sistem yang Allah buat, tatanan yang Allah buat, di mana sistem tersebut sengaja Allah buat dengan berangkai sedemikian rupa sebagai contoh bahwa hamba-hamba itu selalu ada pelayan-pelayannya. Disebut pelayan-pelayan di dunia ini adalah para malaikat, tapi pada saat pelayan-pelayan di akhirat, terutama di surga, disebutkan bidadari-bidadari dan bidadara-bidadara. Bukan malaikat lagi. Tapi kalau di neraka, malaikat-malaikat yang keras dan bengis. Nah, coba kalian renungkan baik-baik. Jadi kalau di surga, orang-orang yang di surga, pelayannya itu adalah para bidadari-bidadara. Apa bedanya dengan malaikat? Sedangkan di neraka itu tidak ada bidadari-bidadara, yang ada yang malaikat-malaikat yang bengis. Malaikat-malaikat yang keras, yang patuh terhadap Tuhannya, tidak bisa disogok oleh apapun. Nah, kita juga nggak bisa nyogok malaikat, karena nggak punya apa-apa di sana. Karena di akhirat itu sudah tidak ada pekerjaan. Orang yang ahli proyek juga di sana sudah tidak ada proyek. Orang yang ahli bisnis di sana sudah tidak berbisnis dan seterusnya dan seterusnya, sudah selesai. Yang ada di sana hanya ada dua. Kalau nggak bahagia, menderita. Itu aja.
Kalian pilih, mau pilih yang mendapatkan kebahagiaan selamanya atau penderitaan selamanya. Itu. Namun, banyak orang yang lebih memilih penderitaan di akhirat karena mengejar kesenangan nafsu dunia. Itu persoalannya. Memang susah sih. Susah untuk mengendalikan tuh nafsu itu susah. Berat. Mengendalikan nafsu itu berat. Gimana nggak berat? Gitu loh. Bisa goyah, goncang. Makanya jangan sok-sokan menjadi orang ahli tauhid dan hakikat kalau belum bisa mengendalikan nafsu dan bisa-bisanya adalah melakukan hal-hal yang sangat naif. Bagaimana kalian disebut orang ahli tauhid? Jangankan tauhid, iman aja enggak. Percayalah. Kenapa iman enggak? Karena ada hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum disebut kalian orang yang beriman. Kalau tafsir secara umum, belum kalian sempurna imannya. Gitu. Sebenarnya di situ nggak ada kalimat sempurna. Pokoknya la yu'minu ahadukum, belum, tidak. Belum disebut kamu orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Coba, gimana kalian sama saudara bisa berantem sumpamanya? Nah, sumpama kalian sama saudara sebel-sebelan begini, jangan ngeklaim deh ahli tauhid apalagi ahli hakikat. Enggak, gitu loh. Itu sok, itu kamuflase, itu munafik namanya. Kenapa? Itu tadi iman. Baru iman saja belum sampai, belum benar imannya. Bagaimana dia bisa mengamalkan tauhid? Bagaimana bisa berkoar-koar bahwa ia adalah orang hakikat, bahkan mendapatkan ilham contohnya? Enggak benar. Itu iblis itu setan itu yang begitu. Setan pembawa laknat dianggap dia adalah mendapatkan rahmat. Hati-hati. Jadi di antara kalian, nih, kalau masih di antara kalian itu tidak saling mencintai, kalian tahu nggak sih? Saya itu kepikiran banget terus dengan kalian. Itu makanya saya ekspresikan dengan berbagai macam syarat, cara saya terjangkaunya tuh macam apa sih? Gitu. Sebagai contoh, akhirnya karena Bapak tidak ingin di antara kalian itu ribut karena uang, karena saling pinjem antara satu dengan yang lainnya, bisa jadi seorang salikin butuh pinjem, akhirnya salikin yang lainnya, ini contoh nih, salikin yang lainnya itu yang dipinjemin dia juga butuh nih, nagih. Sementara yang ditagih bener memang gak punya, udah sebel-sebelan, udah mulai salah paham. Salah paham artinya saling ngomongin, saling sebel aja, udah terus. Nah, kemudian yang ini kebetulan mau utang lagi, yang ini sudah nggak percaya, kan udah ribet nih. Nah, kemudian akhirnya yang mau minjem nuduh lagi, karena ada wataknya seorang selekin yang kadang-kadang mencari kambing hitam. Ini gara-gara saudara-saudaraku nggak mau minjemin aku nih, kalau nggak minjemin aku, nggak mungkin dong. Saya itu adalah kelibat pinjol banyak banget. Nah kan mengkambing hitamkan akhirnya. Nah kita bukan mempersoalkan mengkambing hitamkannya, tetapi bagaimana solusinya kalau kita cinta terhadap saudara kita. Nah itulah makanya Bapak bangun BM PAS. Kalian bangun itu, belihara itu, bina itu. Kalau hanya butuh 1 sampai 2 juta, mungkin 3 juta, bahkan 5 juta itu bisa di cover di BM PAS. Tapi juga jangan kemudian yang gak butuh-butuh banget, kemudian rame-rame ke BM PAS, bangkrut lah. Bangun maksudnya ayu. Jangan kemudian BM PAS itu hanya sekedar kalian setor uang itu sebagai setor, dalam tanda kutip setor muka Nisa Salikin, tiap harinya, tiap bulannya itu adalah ngasih 5.000. Itu bukan BM PAS, namanya bukan sedekahun jariyah, fluktuatif.
Boleh kalian ngasih 5.000, boleh kalian ngasih 10.000 setiap bulan sebagainya, karena itu bukan sifatnya bukan simpan pinjam, tapi shadaqatun jariyah yang dijamin oleh Allah itu sebagai harta yang mengalir, yang menjadi tolok ukur salah satu di antara orang yang mendapatkan kesuksesan dunia. Salah satunya ialah dia mempunyai harta yang disebut shadaqatun jariyah. Nah itu. Nah, shadaqatun jariyah salah satunya dari 3 anak yang soleh atau ilmu yang bermanfaat. Makanya para ketua munasik dan pengurusnya giat untuk bagaimana dia bisa menyatukan untuk supaya saling bagaimana dia akhirnya ini dibangun. Ini BM PAS uangnya bukannya kumpul di BM PAS, tapi ini sudah nyebar ke Salikin itu mungkin 0,5 M lebih kali. Udah berapa? 600 sampai 600 lebih itu. Itu udah 600 juta loh ya. Itu uang shadaqatun jariyah. Itu nyebar sudah disalikin. Ada yang mungkin 5 juta. Tapi kalau salikinnya ternyata adalah mangkir, padahal dia bisa nyicil, berapapun BM PAS dicicil nggak apa-apa. Kalau memang terpaksa contohnya. Walaupun adalah keluar dari komitmen, daripada kalian nanti diuber-uber seluruh jamaah Akmaliyah nanti di akhirat. Kalau nggak selesai pasti diuber-uber loh. Diuber-uber pasti, diuber-uber. Kalau kalian nggak selesai, padahal kalian mampu sebenarnya. Apa sih, masa sih sumpamanya? Suatu saat berapa gitu loh. Nah, kan seharusnya mampu. Nah, kalau ada orang asa nggak bisa ikut BMPS karena nggak mampu. Ngerokok nggak? Ngerokok. Tiap hari ngerokoknya berapa bungkus? 2 bungkus. Kurangi 1 bungkus buat BM PAS. Masalahnya niat. Innamal a'malu binniyat. Masalahnya niat itu loh. Nggak bisa. Nah, tuh. Bohong besar kalau ada seorang salikin semua yang hidup itu nggak bisa untuk ikut BM PAS tuh bohong besar. Jadi nggak ada empati. Bagaimana la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi, itu nggak bisa. Nah, wujudkan tentang mahabbah pada saudara itu adalah paling tidak kalian sudah mulai dengan melalui BM PAS sebagai pilar-pilar ekonomi salikin yang sifatnya saling membantu agar tidak terjebak lagi pada rentenir yang jelas-jelas baik yang merentenirkan, yang ngutangin atau yang minjem itu sama-sama dosa besar. Awas loh. Kalau awal terpaksa, contohnya dia pinjol terpaksa pertama, kejebak tuh pertama, itu masih dimaafkan, artinya dimaafkan, diampuni. Tapi pada saat kedua, ketiga, keempat pinjol sampai 10, 20, itu bukan kejebak, tapi ialah hobi, seneng, itu beda. Itu dosa enggak? Ya itu dosa besar. Karena sudah tahu itu adalah rentenir, dia sengaja melibatkan diri ke rentenir dengan sadar. Itu kalau memang istrinya enggak mungkin tidak ini harus pinjam 10 juta, kalau tidak mati nih istri saya nih. Kalang kabut, pinjam deh, enggak dibalikin sumpamanya, karena enggak mampu sumpamanya, dan direntenir. Dipinjol, tapi nggak ada pinjol yang ngasih 10 juta, paling top 1 juta, bayarnya harus 10 juta, nah itu kalian kabur pun, dalam kondisi terpaksa, itu nggak dosa. Kenapa? Karena memang nggak mampu kalian, tapi kalau mampu tetap kalian wajib membayarnya dan dosa hukumnya. Ya. Dah kita lanjutkan, itu wujud. Nah apalagi dia mencaci maki saudaranya hanya karena sesuatu yang astagfirullahaladzim sedikit sumpamanya. Itu naudzubillah munafik itu. Jangan deh ngaku menjadi salikin akmaliyah deh. Dan saya nggak mengakui dia sebagai salikin akmaliyah apalagi anak ruhaniyah. Kalau kalian berani mencaci maki saudara kalian tanpa alasan syariat yang jelas, saya nyatakan bukan salikin akmaliyah, jangankan anak ruhaniyah. Itu saja. Percayalah, bukan itu. Saya mengajarkan kalian adalah ruhama bainahum.
saling mengasihi di antara kita. Kita bentuk wujud kita kal jasadil wahidah, bagikan satu jasad di mana kita saling. Apa yang nggak bisa diselesaikan, apa yang ini kan masalahnya kalau ada persoalan dalam diri, bisa jadi itu karena sebelnya itu dendam dan penyakit yang kronis di dalam hati. Itu yang menjadi persoalan. Jadi, saya ulangi lagi, saya katakan sekali lagi, saya serius. Saya tidak mengakui dia seorang salikin akmaliyah. Jangankan anak rohania, itu saja. Kalau ada berani kalian mencaci maki tanpa alasan, apalagi mengejos dan mengatakan macam-macam terhadap saudara kalian tanpa alasan syariat yang benar. Kalau kalian lihat saudara kalian sedang berbuat maksiat, kemudian kalian, hei setan kamu ya, jangan kamu berbuat maksiat. Itu namanya alasan syariat. Kalau hanya karena kalian kesenggol bajunya, kemudian bajunya kotor, kemudian kalian mengatakan setan kamu, itu bukan salikin. Itu bukan alasan syariat. Paham itu? Itu contoh yang jelas. Bapak ngajak kalian. Saya seumur hidup saya itulah belum pernah satu berantem, mencaci maki. Ya. Maka kalian boleh tanya terhadap anak istri saya. Saya bercanda iya. Kalau saya pelampiasan ingin ngomong-ngomong yang aneh-aneh, saya bercanda iya. Tapi untuk bak marah enggak bisa. Makanya kalau saya sumamanya agak sedikit oktapnya agak serius sedikit, mesti anak-anak saya dan istri keder. Bukan tinggi mau mencaci, enggak. Agar nadanya itu nada serius dan ini, mesti anak-anak dan istri itu keder. Karena saya nggak biasa. Kenapa? Kenapa Bapak begini? Karena saya mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Ruhama bainahum, orang yang sudah sampai kepada tauhid dan hakikat itu adanya saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kenapa sih? Intinya ialah agama itu memaafkan. Tidak ada yang namanya Al-Quran maupun hadis yang jelas-jelas menyatakan menyuruh orang itu yang salah itu suruh minta maaf. Yang ada ialah memaafkan. Perintahnya khudil afwa, maafkan mereka. Itu loh. Itu jelas banget ya. Kita nggak jauh-jauh ke sana. Ya. Jadi kembali lagi, cinta dan kasih itu wajib kita tanamkan dalam diri kita, dalam wujud. Nah kemudian, seperti lagi, contoh lain lagi. Kalian itu yang akan dinilai utamanya di sisi Allah itu adalah niatnya. Makanya dalam hadis muttafaq alaih itu jelas sekali. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Walaki yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupa jasmaniah kalian. Tapi Allah akan melihat dan memperhatikan apa yang ada di dalam hati dan terutama niatnya. Apa kira kalian pada saat Bapak memanggil, contoh saja sekarang itu sedang ada panggilan Bapak gitu. Nanti akan saya buktikan bahwa saya juga akan ikut menemui panggilan. Benar. Bisa jadi 10 kali lipat dari kalian. Kan saya buktikan gitu. Itu yang dinilai apa sih? Bergegasnya menuju panggilan tersebut. Jadi bukan tarsok atau gimana. Dan bukan untuk pribadi Hizbul Waton. Ini adalah untuk Allah ibadah. Dalam rangkaian ruhama bainahum. Kalau pengen tahu, terjun deh, silakan ke pengurus, silakan. Saya monitoring semuanya. Itu sebagai contoh. Ada yang
hanya sekedar lihat-lihat ini dan sebagainya, atau mungkin pura-pura gak tahu atau ini dan sebagainya dengan alasan macam, nggak ada alasan macam itu, nggak ada. Kalau kalian memberi atau sedekah atau memenuhi panggilan saat kalian ada, biasa. Yang luar biasa adalah saat kalian sedang kesulitan atau tidak ada. Itu yang sangat luar, itu yang nilainya di sisi Allah sangat luar biasa. Oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, jangan kalian sok-sokan bypass kepada Allah sementara kalian sendiri adalah dipanggil oleh Allah, tidak bersegera hadir. Apakah kalian dengar panggilan Allah? Panggilan Allah itu kalau para nabi, para rasul langsung, mungkin para kekasih-kekasih Allah bisa melalui ilham, para nabi rasul melalui wahyu, dan kalian melalui apa? Ya tentu saja. Makanya al-ulama itu hukum. Jadi qaul ulama itu hukum. Jadi perkataannya ulama itu hukum, panggilannya mursyid adalah panggilannya, itu sama sebenarnya hakikatnya. Pada saat kalian ditegur guru kalian, itu sama saja teguran Allah. Pada saat kalian diperintahkan, hakikatnya diperintahkan oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu rangkaiannya itu semacam itu. Jadi kalian juga nggak bisa bypass. Bypass terhadap Allah gimana caranya sih? Bypass terhadap Allah, iya kalian sebutkan tadi malam dan sebagainya. Tapi kalian ada rangkaian di mana bypass itu tentu saja tidak ujuk-ujuk. Kalian ada hal-hal yang terkait. Contohnya bagaimana kalian pengabdiannya, bagaimana kalian peribadatannya, bagaimana kalian dan seterusnya. Itu track record itu penting. Sama seperti ada orang usul terhadap presiden, minta sesuatu terhadap presiden, pasti presiden juga akan melihat sampai sih, tapi track record itu adalah akan dijadikan sebagai acuan. Track record itu akan dijadikan sebagai acuan, percayalah. Sama juga, contoh kalian mengusulkan kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan lain sebagainya, fasilitas dan sebagainya dalam sebuah perusahaan. Tentu saja yang mempunyai perusahaan atau yang berkuasa di perusahaan itu akan melihat track record kalian, empati kalian, loyalitas kalian terhadap perusahaan. Kalau kalian memohon terhadap Allah, bypass terhadap Allah, akan dilihat track record ibadah kalian. Tidak akan ada halangan untuk bypass terhadap Allah, boleh saja bahkan ini dianjurkan. Tapi perhatikan track record kalian, pengabdian kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila ternyata kebalikannya, kalian bukan meminta kepada Allah, tapi kalian mengandalkan kekuasaan dan kemampuan diri kalian, kalian akan terjadi keputusasaan di sepanjang kehidupan kalian. Dan terutama ialah di satu titik perjuangan itu. Di awal kitab Hikam sudah dijelaskan kok. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudil zalal. Itu awal kitab Hikam itu. Jadi sebahagian tanda orang yang bersandar diri pada satu amal perbuatan atau pada kekuatan dirinya, pada amalnya, pada usaha dan ikhtiarnya, nuqsanur roja inda wujudil zal, dia akan berputus asa pada saat ia mengetahui bahwa apa yang diinginkan atau yang diraih itu tidak tercapai. Kenapa? Karena dengan kekuatan dirinya merasa bahwasanya usaha dan ikhtiarnya itu adalah akan menembus sampai pada apa yang dituju. Padahal
di dalam pengertian hikam lain juga itu jelas sekali menyatakan, perhatikan baik-baik, bahwasanya sawabikul ghimam la tahrikul aswarul akdar, la tahriku aswarul akdar. Sawabikul ghimam la tahrikul aswarul akdar. Jadi kekuatan apapun dalam perjuangan kamu yang diusahakan oleh kekuatan dirimu itu tak akan mampu menembus tirai takdir, tak akan menguak atau tak akan merubah. Itu dalam hikam lain, artinya dalam pemahaman lain itu jelas. Jadi sawabikul ghimam la tahrikul aswar akdar. Itu jelas sekali. Jadi nggak bisa kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita tidak boleh dengan kekuatan diri kita. Kita bypass terhadap Allah dengan kekuatan Allah, bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Allah, itu yang namanya permintaan yang benar dan baik. Karena permintaan yang benar dan baik itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah itu kita tidak memilih, tidak punya pilihan. Karena pilihan yang paling baik ialah pilihan Allah yang tahu tentang kehidupan kita dan masa yang akan datang dan lain sebagainya. Kalau kita memilih, itu belum tentu baik dan benar. Baiklah, pada saat kita memilih dapat kebaikan, tapi belum tentu kebenaran. Baik kenapa? Contohnya kita memilih apa? Ya Allah berikan saya rumah. Baik, tapi belum tentu benar. Karena ternyata baik hanya sebatas baik untuk urusan dunianya, tapi tidak benar dalam untuk urusan syariat Islam dan akhiratnya. Karena pada saat dia punya rumah, ternyata dia jarang sholat, jarang ibadah dan sebagainya. Karena apa? Terlalu menikmati rumah barunya, sehingga tidurnya nyenyak. Biasa dikontrakan, suka bangun-bangun, jadi terpaksa sholat subuh bangun. Kenapa? Karena bocor gitu loh ya. Lagi hujan nih, lagi musim hujan, bocor, bangun. Akhirnya dia sholat subuh berjamaah. Tapi pas dia punya rumah baru, ternyata dia nyenyak karena udah gak bocor, gak macam-macam, tertutup dan tidak dengar azan lagi. Nah, itu kan baik untuk kehidupan dunianya, tapi tidak benar dalam urusan syariat dan akhiratnya. Contoh. Jadi yang paling baik itu menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, saya kepengen rumah sih, tapi jikalau rumah ini adalah akan membawa manfaat dunia akhiratnya, menurut engkau itu baik dan benar, maka jadikanlah saya itulah sebagai penghuni rumah itu. Nah itu menyerahkan kepada Allah. Jika ternyata tidak, ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, nggak perlu, saya nggak perlu rumah, tapi cukup istana, kan gitu. Wah, kata Allah tuh ngelunjak ini kan. Nah, contoh macam-macam lah. Itu permintaan itu artinya tidak akan terhalang. Jadi tidak akan terhalangi, dia akan sampai permintaan itu kepada Allah, tapi Allah akan meninjau. Karena apa? Karena Allah akan memberikan terhadap hambanya sesuai dengan kebutuhan hamba apabila Allah sedang mencintainya. Tapi kalau Allah ternyata tidak mencintainya, sengaja turunkan istidraj. Jadi ngeluluh. Jadi sengaja dilepas, ya silakan kamu maunya apa aja, dicukupin terus. Tapi bukannya untuk membawa kebaikan dunia akhirat, malah dia mempercepat prosesnya kesesatan dan sampainya ke neraka. Itu kan ngeri banget itu loh. Ya. Ngeri banget. Dah. Kita lanjutkan lagi, ya. Jadi pengertian di sini juga yang akhirnya wala tayassara matlabun anta talibu binafsik. Dan juga kalau kalian menganggap bahwasanya usaha dan ikhtiar kalian itu adalah bisa
dijadikan sebagai andalan, susah, sulit. Jadi pencapaian sangat sulit untuk mencapai sesuatu apapun kalau dengan usaha dan ikhtiar kekuasaan, kekuatan diri. Mulai dari segala bentuk apapun, ibadah ya atau muamalah. Ibadah-ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau dengan kekuatan kalian, dengan semangat kalian, dengan merasa diri itu kuat dan bisa, dengan finansial atau dengan tenaga, itu nggak akan lama, nggak akan mungkin istiqomah, pasti runtuh. Itu pasti runtuh. Tapi kalau dengan kekuatan Allah, menyerahkannya kepada Allah, seraya ia dirinya itu ada di wilayah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Jadi kita tidak punya daya dan upaya, diserahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan apapun. Saya bisa melakukan sholat dengan kekuatan Engkau. Saya bisa datang ke pengajian dengan kekuatan Engkau. Saya dengar terus dengan kekuatan Engkau ya Allah. Termasuk ya Allah, saya sebenarnya kepengen motor, tapi saya tidak punya daya dan upaya. Itu tidak punya daya dan upaya itu dalam akidah. Tapi dia punya daya dan upaya dalam usaha dan ikhtiarnya, dengan daya dan upaya Allah, bukan dengan daya dan upayaku. Niscaya kalian akan dapat motor itu dengan ridho Allah, bukan dengan istidraj. Awas loh, beda. Kalau dengan istidraj nggak akan bermanfaat dunia akhirat itu kendaraan. Tapi kalau dengan ridho Allah, dia akan bermanfaat untuk dunia akhirat. Tanda-tandanya kalau kendaraan itu istidrot, bawaannya itu mau maksiat. Punya mobil, buat kok tempat-tempat maksiat. Tempat diskotik lah, tempat inilah. Susah banget untuk buat ibadah, buat ngaji, buat nganter saudara, atau buat ini dan lain sebagainya untuk kebutuhan dari sebagainya, atau kantor dan sebagainya, itu usaha dan ikhtiar. Itu berat. Tapi kalau buat maksiat, seneng banget. Kayaknya gampang banget. Itu tanda-tandanya istidrak. Tapi sebaliknya kalau tanda-tandanya itu adalah ada pada ridha Allah, itu sangat susah untuk berbuat maksiat. Mobil itu mau ke diskotik, dilalahnya kempes bannya. Nah tuh, kan susah. Jadi akhirnya nggak jadi. Tapi kalau mau buat ngaji, wah ban kempes aja dia melembung sendiri. Langsung. Wah hebat banget itu ya mobilnya itu. Nah, bisa goyang-goyang itu mobilnya itu, matanya itu bisa kedip-kedip tuh. Nah itu contoh. Jadi bawaannya gampang, buat ibadah itu gampang semua. Pokoknya kalau kalian harta makin, kalian dapat rezeki makin semangat ibadah, itu tandanya ridha Allah. Makin banyak rezeki, makin kalian mendapatkan status dan jabatan, susah untuk ibadah dan susah datang ke majelis, itu tandanya istidrat. Udah tanda-tanda itu saja. Nah, oleh karenanya bypass terhadap Allah silakan, tapi dengan catatan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bypass juga tidak boleh, karena dikhawatirkan kalian juga mengklaim dengan kekuatan diri kalian sendiri. Akhirnya akan menjadi istidraj juga. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.